Assalamualaikum sahabat. Di sebuah desa terpencil, seorang wanita muda bernama Luna terobsesi dengan gemerlap dunia maya, berusaha menyembunyikan kemiskinan dan mengabaikan ibunya, Nenek Aminah, yang sudah tua, renta dan tuli. Kata-kata kasar, bentakan, bahkan kekerasan fisik menjadi makanan sehari-hari bagi sang ibu. Namun, kesombongan dan kedurhakaan Luna membawanya pada konsekuensi mengerikan. Saksikanlah bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa seorang anak yang tega menyiksa ibunya sendiri. Bagaimana penyesalan menghantuinya, dan apakah taubat masih bisa menyelamatkannya dari murka ilahi. Ikuti kisah pilu ini hingga akhir, sebuah cerminan tentang kasih ibu yang tak terbatas dan pedihnya dosa durhaka. Berikut kisahnya. Di sebuah perkampungan yang masih asri, di antara rumah-rumah sederhana yang beratap daun rumbia dan berdinding anyaman bambu, berdiri sebuah pondok kecil yang tampak lebih memprihatinkan dari lainnya. Catnya kusam mengelupas. Beberapa bagian, atapnya terlihat bocor, dan dindingnya tampak rapuh dimakan usia. Di rumah itulah tinggal Nenek Aminah, seorang wanita renta yang tubuhnya sudah membungkuk dimakan usia, dengan rambut putih bagai kapas yang jarang, dan pendengaran yang nyaris hilang. Bersama Nenek Aminah tinggal anak perempuannya, Luna. Berbeda jauh dengan kesederhanaan rumahnya, Luna selalu berusaha tampil mencolok. Setiap hari, ia mengenakan pakaian-pakaian modis yang seringkali terlihat tidak pantas untuk keadaannya. Tas-tas bermerek palsu selalu bertengger di bahunya, dan gawai keluaran terbaru selalu menempel di tangannya. Luna sangat gemar berfoto, dan mengunggahnya ke media sosial, menciptakan ilusi kehidupan mewah dan glamor. Padahal, kenyataannya sangatlah berbeda. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perawatan Nenek Aminah lebih sering dihabiskan Luna untuk membeli kosmetik murah, pernak-pernik palsu, dan kuota internet demi eksistensinya di dunia maya. Ia seringkali berhutang kepada tetangga hanya untuk bisa membeli kopi kekinian atau sekadar makan di warung pinggir jalan yang sedang hits. Di dalam rumah, Luna seringkali menunjukkan wajah masam dan sikap tidak sabar kepada ibunya. Nenek Aminah yang sudah tuli seringkali tidak merespon panggilan Luna atau salah mengerti permintaannya. Hal ini membuat Luna geram. Ia sering membentak ibunya dengan kata-kata kasar, meluapkan kekesalannya atas kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka. "Mak, sudah kubilang jangan letakkan gelas di situ, kan jadi tumpah," bentak Luna dengan suara tinggi, meskipun ia tahu ibunya tidak mungkin mendengarnya dengan jelas. Ia kemudian menggerutu sambil membersihkan lantai yang basah. Tatapannya penuh kejengkelan pada ibunya yang hanya bisa menatapnya dengan bingung. Suatu sore, Luna baru saja pulang dari nongkrong bersama teman-temannya. Ia melihat Nenek Aminah sedang berusaha menyapu halaman dengan gerakan lambat dan susah payah. Luna yang sedang kesal karena uangnya menipis, langsung melampiaskan amarahnya. "Mak, sudah tua juga masih saja sok rajin. Bukannya istirahat saja di dalam, lihat itu, sapunya saja hampir tidak bisa kau angkat. Dasar merepotkan," bentak Luna sambil merebut sapu dari tangan ibunya dengan kasar. Nenek Aminah hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca menatap punggung anaknya yang berlalu begitu saja. Ia tidak mengerti mengapa anaknya selalu marah padanya. Ia hanya ingin membantu meringankan pekerjaan rumah, sesuai dengan kemampuannya yang terbatas. Perlakuan kasar Luna tidak hanya berhenti pada bentakan dan kata-kata menyakitkan. Tak jarang, jika emosinya sedang memuncak, Luna tak segan melakukan kekerasan fisik pada ibunya. Pukulan ringan di tangan, cubitan di lengan, atau bahkan menyiramkan air bekas cucian piring jika Nenek Aminah dianggap mengganggu ketenangannya. Ratih, sahabat Luna sejak kecil yang sering berkunjung ke rumah mereka, seringkali menyaksikan adegan-adegan menyakitkan itu, dan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan hati miris. Ia sudah berkali-kali menasihati Luna, mengingatkannya akan dosa durhaka pada orang tua, namun Luna selalu menganggapnya sok alim dan tidak mengerti kerasnya kehidupan. Hari-hari Nenek Aminah diisi dengan kesunyian dan ketakutan. Ia selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa memicu kemarahan Luna. Ia bergerak perlahan dan hati-hati, mencoba memahami setiap gerak-gerik anaknya meskipun pendengarannya sudah sangat buruk.
Namun seringkali usahanya sia-sia. Luna selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Suatu pagi, Nenek Aminah bangun dengan tubuh yang terasa sangat lemah. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak karena batuknya yang tak kunjung reda. Ia berusaha bangun dari tempat tidurnya yang reyot untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk Luna, namun kepalanya terasa pusing dan kakinya terasa lemas. Ia terpaksa berbaring kembali, berharap Luna akan mengerti keadaannya. Tak lama kemudian, Luna keluar dari kamarnya dengan wajah segar dan riasan yang mencolok. Ia langsung melihat ibunya masih terbaring di tempat tidur. "Mak, kenapa masih tidur? Sudah siang begini. Cepat bangun dan buatkan aku kopi." Bentak Luna tanpa melihat raut wajah ibunya yang pucat. Nenek Aminah mencoba menjawab, namun suaranya hanya berupa gumaman lirih yang tidak terdengar oleh Luna. Luna yang tidak sabar langsung menghampiri ibunya dan mengguncang tubuhnya dengan kasar. "Mak, kau dengar tidak sih? Aku bilang, buatkan kopi." Teriak Luna tepat di telinga ibunya yang sudah tuli. Nenek Aminah meringis kesakitan dan mencoba menjelaskan bahwa ia sedang tidak enak badan, namun Luna tidak peduli. Ia menarik paksa ibunya untuk duduk dan memarahinya habis-habisan karena dianggap malas dan tidak becus. Dengan tubuh yang gemetar dan menahan pusing, Nenek Aminah berusaha turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Luna hanya mengawasinya dengan tatapan sinis, sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan atau perhatian. Di dapur, Nenek Aminah dengan susah payah menyiapkan kopi untuk anaknya. Tangannya yang keriput gemetar saat menuangkan air panas, dan beberapa kali air itu tumpah mengenai tangannya. Ia hanya bisa meringis pelan, tidak berani bersuara karena takut akan kemarahan Luna. Setelah selesai membuat kopi, Nenek Aminah membawanya dengan hati-hati kepada Luna yang sedang asik bermain dengan gawainya di ruang depan. Bukannya berterima kasih, Luna justru mencibir kopi buatan ibunya. "Apa-apaan kopi ini? Terlalu manis. Dasar tidak becus." Omel Luna sambil mendorong gelas kopi itu hingga tumpah di lantai. Nenek Aminah hanya bisa menunduk sedih. Air matanya hampir menetes. Ia merasa sangat tidak berharga di mata anaknya sendiri. Perlakuan Luna yang semakin hari semakin kasar membuat fisik dan mental Nenek Aminah semakin terpuruk. Ia seringkali tidak nafsu makan, sulit tidur, dan selalu merasa ketakutan. Ratih yang melihat kondisi Nenek Aminah semakin memprihatinkan, kembali mencoba berbicara dengan Luna. "Luna, jangan begini terus sama ibumu. Beliau sudah tua dan sakit. Kamu seharusnya menyayanginya, bukan malah menyiksanya," nasihat Ratih dengan nada khawatir. "Apa urusanmu? Ini ibuku, terserah aku mau bagaimana," jawab Luna ketus. "Lagi pula, dia itu cuma merepotkan saja. Sudah tua, tuli, kerjanya cuma tidur dan makan." Ratih menggeleng-gelengkan kepala dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia tidak mengerti mengapa Luna bisa berubah menjadi anak yang begitu durhaka dan tidak punya hati. Ia hanya bisa mendoakan Nenek Aminah agar diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Sementara itu, di balik senyum palsu yang selalu ditampilkan Luna di media sosial, tersembunyi hati yang semakin mengeras dan jiwa yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak menyadari bahwa setiap perlakuan kasarnya terhadap ibunya tengah menabung petaka yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan siksaan yang terus-menerus bagi Nenek Aminah. Luna semakin menjadi-jadi dalam memperlakukannya dengan kasar. Ia tidak lagi hanya membentak atau memarahi, tetapi juga semakin sering melakukan kekerasan fisik. Ia menjambak rambut putih ibunya jika permintaannya tidak segera dipenuhi, mencubit lengannya jika dianggap bergerak terlalu lambat, dan bahkan pernah menyiramkan air dingin ke tubuh renta ibunya, hanya karena dianggap mengganggu tidurnya di siang hari. Nenek Aminah yang tubuhnya semakin lemah, hanya bisa pasrah menerima perlakuan kasar anaknya. Rintihan kesakitannya seringkali tertahan karena pendengarannya yang buruk, dan Luna pun tidak pernah peduli dengan air mata yang diam-diam menetes di pipi keriput ibunya. Dalam kesunyian malam, Nenek Aminah seringkali memanjatkan doa lirih. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Luna, berharap anaknya itu suatu hari nanti akan diberikan hidayah dan menyadari kesalahannya. Suatu malam, Nenek Aminah kembali,
tidak bisa tidur nyenyak. Batuknya semakin parah, dan dadanya terasa sesak. Ia merasakan tubuhnya dingin menggigil, meskipun ia sudah berbalut kain sarung lusuh. Ia mencoba memanggil Luna, namun suaranya hanya berupa bisikan lemah yang tidak mungkin terdengar oleh anaknya yang sedang asyik menonton video di gawainya dengan volume keras di kamar sebelah. Nenek Aminah hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya, yang reyot, menahan sakit dan sesak di dadanya. Ia teringat akan masa-masa ketika Luna masih kecil, ketika ia dengan penuh kasih sayang merawat dan membesarkannya. Ia tidak menyangka bahwa anak yang dulu begitu ia cintai kini telah berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tidak berperasaan. Menjelang subuh, batuk Nenek Aminah semakin menjadi-jadi. Ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya dan napasnya semakin tersengal-sengal. Ia mencoba meraih segelas air di meja samping tempat tidurnya, namun tangannya terlalu lemah untuk bergerak. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasakan dingin yang semakin menusuk tulang. Dalam kesendirian dan kegelapan malam, dengan rintihan tertahan dan doa lirih di bibirnya, Nenek Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Pagi harinya, Luna bangun dengan perasaan malas. Ia tidak melihat ibunya di dapur seperti biasanya. Dengan langkah malas, ia menuju kamar ibunya dan mendapati Nenek Aminah masih terbaring di ranjang. Luna mengira ibunya masih tidur, jadi ia memanggilnya dengan nada ketus. "Mak, bangun. Sudah pagi, cepat buatkan sarapan." Tidak ada jawaban. Luna menghampiri ibunya dan mengguncang tubuhnya dengan kasar. Betapa terkejutnya ia ketika merasakan tubuh ibunya terasa dingin dan kaku. Luna panik dan mencoba membangunkan ibunya. Namun Nenek Aminah sudah tidak bergerak lagi. Ia telah pergi untuk selamanya, meninggalkan Luna seorang diri di rumah reyot itu. Reaksi pertama Luna bukanlah kesedihan yang mendalam, melainkan kebingungan dan kepanikan. Ia khawatir tentang bagaimana ia akan menjelaskan kepergian ibunya kepada tetangga dan teman-temannya. Ia juga memikirkan tentang bagaimana ia akan menjalani hidupnya sendirian tanpa ada yang mengurusnya. Rasa bersalah dan penyesalan baru muncul samar-samar di benaknya, bercampur aduk dengan rasa kehilangan yang belum sepenuhnya ia pahami. Kepergian Nenek Aminah yang sunyi menjadi saksi bisu atas kedurhakaan seorang anak yang lebih mencintai gemerlap dunia palsu daripada ibunya sendiri. Setelah pemakaman Nenek Aminah yang dihadiri oleh beberapa tetangga dengan raut wajah prihatin, Luna kembali ke pondoknya. Rumah itu terasa lebih sunyi dan kosong dari sebelumnya. Kehilangan sosok ibunya yang selalu ada, meskipun sering ia perlakukan dengan buruk, kini mulai terasa. Namun, Luna masih berusaha menyangkal perasaannya dan kembali pada rutinitasnya yang penuh kepalsuan. Ia tetap berdandan menor, mengenakan pakaian-pakaian modisnya, dan berselancar di media sosial, berusaha menampilkan citra seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, keanehan mulai menghantuinya setiap kali ia bercermin. Alih-alih melihat wajah cantiknya yang selama ini ia puja, Luna mulai melihat pantulan wajah lain yang mengerikan. Awalnya, hanya sekilas, seperti bayangan yang lewat. Namun, semakin sering Luna bercermin, bayangan itu semakin jelas. Ia melihat wajah seorang wanita tua dengan kulit keriput, mata sayu yang penuh kesedihan, dan bibir yang tampak bergetar menahan tangis. Luna sangat ketakutan karena wajah itu sangat mirip dengan wajah ibunya, Nenek Aminah. Luna berusaha menepis pikiran-pikiran aneh itu. Ia menyalahkan kelelahan dan stres atas kematian ibunya. Ia mencoba untuk tidak terlalu sering bercermin, namun bayangan itu seolah mengikutinya. Ia bisa melihatnya di permukaan jendela, di layar gawainya yang mati, bahkan terkadang di genangan air di jalan. Kengerian Luna semakin bertambah ketika ia mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Suara lirih seperti rintihan kesakitan, suara batuk yang parah, dan terkadang suara pelan memanggil namanya. Luna, Luna. Padahal, ia tahu betul bahwa ibunya sudah meninggal dan tidak mungkin lagi mengeluarkan suara-suara itu. Tidak hanya itu, kondisi fisik Luna juga mulai mengalami perubahan yang drastis dan menakutkan. Kulitnya yang dulu halus dan bercahaya perlahan menjadi kasar dan kering, dipenuhi dengan bercak-bercak seperti kulit orang tua.
Tangannya yang dulu lentik dan terawat, kini tampak keriput dan urat-uratnya menonjol. Rambutnya yang selalu ia tata dengan mahal, mulai rontok dan tampak kusam, tidak terawat. Luna panik dan ketakutan. Ia mencoba menutupi perubahan aneh pada dirinya dengan make-up tebal dan pakaian yang lebih tertutup, namun semua usahanya sia-sia. Perubahan itu semakin jelas terlihat oleh orang lain. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya, menatapnya dengan tatapan aneh dan penuh tanya. Ratih yang melihat kondisi Luna, yang semakin memprihatinkan, merasa khawatir dan mencoba mendekatinya. Namun Luna menjadi lebih tertutup dan menjauhi semua orang. Ia malu dengan penampilannya yang berubah drastis dan takut dengan bisikan-bisikan aneh yang terus menghantuinya. Suatu malam, Luna terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kesedihan dan air mata yang terus mengalir. Ibunya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Luna dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Sejak malam itu, Luna semakin merasa dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa perubahan aneh yang terjadi pada dirinya bukanlah sekadar penyakit biasa. Ia mulai berpikir bahwa ini mungkin adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaannya kepada ibunya. Ketakutan dan penyesalan mulai mencengkeram hatinya, menggantikan kesombongan dan kepalsuan yang selama ini ia pelihara. Luna semakin terpuruk dalam ketakutan dan keputusasaan. Ia mengurung diri di dalam pondoknya yang semakin terasa suram dan menakutkan. Setiap sudut rumah seolah memancarkan aura kesedihan dan kemarahan. Bayangan wajah ibunya terus menghantuinya, tidak hanya di cermin, tetapi juga dalam setiap sudut ruangan. Suara-suara lirih dan rintihan yang dulu samar-samar kini terdengar semakin jelas dan menyayat hati. Luna tidak berani keluar rumah. Ia malu dengan perubahan fisiknya yang semakin hari semakin mengerikan. Wajahnya kini benar-benar tampak tua dan penuh kerutan. Tangannya kasar dan gemetar, dan rambutnya semakin menipis. Ia merasa seperti sedang menanggung beban usia dan penderitaan ibunya. Di dalam kamarnya yang gelap, Luna terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang keriput. Ia meratapi segala perbuatan dosanya terhadap ibunya. Ia mengingat setiap kata kasar, setiap pukulan, setiap kali ia mengabaikan dan merendahkan ibunya. Penyesalan yang mendalam mencabik-cabik hatinya. "Mak, maafkan aku, Mak," rintih Luna dengan suara serak. "Aku anak durhaka. Aku tidak pantas menjadi anakmu. Ampuni aku, Mak." Namun, hanya kesunyian yang menjawab ratapannya. Ia merasa begitu, sendiri dan terasing, terperangkap dalam azab yang telah ia perbuat sendiri. Ia mulai menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu dan betapa besar dosa seorang anak yang durhaka. Dalam keputusasaannya, Luna teringat akan nasihat Ratih tentang pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun selama ini ia mengabaikan nasihat sahabatnya itu, kini kata-kata Ratih terngiang-ngiang di telinganya. Luna merasa inilah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan yang sedang ia alami. Dengan sisa tenaga yang ada, Luna berusaha bangkit dan mengambil air wudhu. Dengan tubuh gemetar, ia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Di setiap sujudnya, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya, terutama dosa durhaka kepada ibunya. Ia menangis tersedu-sedu, mengakui segala kesalahannya, dan berjanji akan memperbaiki diri jika diberikan kesempatan. Setelah salat, Luna terus berdoa dan berzikir. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni ibunya dan memberikan ketenangan di alam kubur. Ia juga memohon agar ia diberikan kekuatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selama berhari-hari, Luna terus melakukan taubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membaca Al-Quran, berzikir, dan memanjatkan doa-doa dengan penuh harap. Perlahan, beban berat di hatinya mulai terasa sedikit ringan. Meskipun bayangan wajah ibunya masih sesekali muncul,
Kini tatapannya tidak lagi penuh kekecewaan, tetapi lebih terlihat tenang dan damai. Seiring dengan ketulusan taubat Luna dan kesungguhannya dalam beribadah, keajaiban perlahan mulai terjadi. Rasa takut dan gelisah yang selama ini menghantuinya berangsur-angsur menghilang. Suara-suara aneh dan bayangan wajah ibunya tidak lagi muncul sejelas sebelumnya. Luna mulai bisa tidur lebih nyenyak dan merasa lebih tenang. Perubahan yang paling mencolok terjadi pada kondisi fisiknya. Kulitnya yang kasar dan keriput perlahan mulai terasa lebih halus dan terlihat lebih muda. Bercak-bercak aneh mulai memudar. Rambutnya yang rontok mulai berhenti dan tampak lebih sehat. Luna sangat terkejut dan bersyukur atas perubahan ini. Ia yakin bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Luna mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Awalnya, ia merasa malu dan takut bertemu dengan tetangga. Namun, ia memberanikan diri dan menyapa mereka dengan ramah. Betapa terkejutnya ia ketika tetangga-tetangganya menyambutnya dengan baik dan bahkan menunjukkan rasa simpati atas kepergian ibunya. Mereka melihat perubahan positif pada diri Luna dan merasa senang melihatnya kembali berinteraksi dengan masyarakat. Luna mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Ia tidak lagi terobsesi dengan penampilan dan kemewahan palsu. Ia menjual sisa barang-barang mewahnya dan menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di desanya. Ia sering mengunjungi para lansia dan memberikan bantuan serta perhatian kepada mereka, sebagai bentuk penebusan dosanya kepada ibunya. Ratih sangat senang melihat perubahan pada diri Luna. Ia kembali menjalin persahabatan yang erat dengan Luna, dan terus memberikan dukungan serta nasihat-nasihat kebaikan. Bersama-sama, mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di desa. Luna menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh penyesalan dan pengabdian. Ia tidak pernah melupakan dosa-dosanya terhadap ibunya, namun ia juga tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus beribadah, berbuat kebaikan, dan mendoakan ibunya. Luna akhirnya menemukan kedamaian sejati di balik kesederhanaan hidup dan ketulusan taubatnya. Pondok Reyot yang dulu terasa suram kini terasa lebih hangat dan terang oleh cahaya hidayah. Kisah Luna menjadi pelajaran bagi semua orang tentang betapa mengerikannya dosa durhaka kepada orang tua dan betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menyimak kisah yang menyentuh hati ini hingga selesai. Perlu kami tekankan kembali bahwa cerita tentang Luna dan ibunya adalah sebuah karya fiksi. Namun, di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang mendalam tentang pentingnya menghormati orang tua dan akibat buruk dari kedurhakaan. Setelah mendengarkan kisah ini, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik? Mari kita renungkan bersama dan silakan tuliskan pandangan serta pelajaran yang Anda ambil di kolom komentar di bawah. Kami sangat antusias untuk membaca perspektif Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, like. Jika Anda terinspirasi oleh cerita ini dan berlangganan, subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah syarat makna lainnya di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.